Fadli John membawa Putin ke Indonesia, aku pun senyum-senyum saja. Ini Fadli John, jangan-jangan mulutnya juga udah stroke. Itu tolong dikoreksi, saya nggak pernah bilang Putin dibawa ke Indonesia. Jangan-jangan Anda yang stroke itu. Pak Prabowo pernah stroke. Tidak pernah. Anda jangan menyebar fitnah. Tidak pernah. Saya gentleman. Iya. Kalau memang tidak pernah, dengar. Iya. Kalau Anda bilang tidak tolong pernah, dicabut. Pak Prabowo, bukan diam. Tolong dicabut dulu. Pak, Oke. Pak Prabowo nggak pernah nggak pernah stroke. Iya. Pak Prabowo Iya, nggak pernah kembali. Nggak pernah. Tolong diralat, Iya. tolong diralat. Dengar, Pak. tenang. Saya ini gentleman, apalagi orang Batak. Loh. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Biar sejuk, tenang, saya ingin mengucapkan selamat Paskah hari Minggu yang lalu. Biar kita tenang, hati boleh panas, kepala tetap dingin, apalagi ini ILC. Ada yang mantau, namanya KPI. Kalau begini nanti yang kena kan ILC. Sedangkan rakyat sangat mendambakan tiap minggu mau melihat live-nya Dr. Karni Ilyas dan kita semua. Saya mohon itu, ya, jangan nanti taunya kita jadi nggak bisa lagi acara lagi, tunda lagi, rakyat menanti-nanti. Karena itu saya ingin minta maaf kepada Bang Karni, kepada semua kru ILC. 2 minggu kemarin berturut-turut saya dihubungin untuk ikut, diundang, tapi saya lagi di luar negeri liburan sama anak-anak. Ya biar tenang, itulah enaknya kalau udah nggak anggota DPR, mundur, tenang, nggak ada yang comel, kan begitu. Kalau DPR itu apa aja salah aja, kasihan juga, padahal DPR masih banyak yang baik. Jadi, aku selalu inspirasi aku datang dari Dr. Karni Ilyas. Tadi beliau mengutip diagnosa dari seorang filosof. Memang udah ini hebat sekali. Jadi Bang, sedikit dan kayaknya tidak ada yang membantah saya seperti tadi ribut. Karena saya lain dari yang lain yang ingin saya sampaikan. Sejuk ya. Sejuk. Saya orang hukum, saya bicara fakta. Supaya nggak diperdebatkan. Begini. Sebulan yang lalu, sahabat saya dan juga sahabat Bang Karni menikahkan anaknya, Dr. Boy Rafli. Dalam resepsi itu, saya satu meja. Kami berdua, udah itu teman-teman saya yang lain ikut nimbrung. Dia dengan rendah hati memperkenalkan diri siapa dia. Namanya Dr. Terawan. Dr. Terawan. Ahli cuci otak, tapi dalam hal kesehatan, bukan brainwash. Yang semua rata-rata sudah banyak. Kita jadi pasiennya. Kebetulan aku belum. Aku takut dengan dokter. Itu masalahnya. Tapi ini orang hebat sekali diakui dunia. Wakil ketua kepresidenan. Dokter kepresidenan. Genius. Aset bangsa. Memimpin beberapa rumah sakit di dunia 140 lebih. Dan klien-klien. Sekarang dia ini lagi terancam. Diskors. Gile, aku takut nih kalian nanti begini terus, apalagi nih Bang Karni tahun pemilu. Aduh, kalau stroke nggak ada dia gimana ya? Waduh, begini semua nanti kalian. Ya, karena itu ini tolong diperhatikan Dokter Triawan, jangan diskors. Yang menarik, saya orangnya begitu, ingin belajar. Waktu dia memperkenalkan dirinya, dia tahu saya politisi. Saya cerita, saya nanya beberapa hal. Ya. Kalau saya kebetulan takut. Bapak Ali Saraf. Gimana, Pak? Ya. Kalau saya kena serangan, itu saya tanya. Saya dengar cerita dia, pasiennya sudah banyak dan memang diakui dunia nih orang sudah 40.000. Ya. Dan sekarang ratusan ribu ngantri minta supaya dia obati. Hebat ini orang, jenius, aset kita.
ya, direktur rumah sakit RSPAD, hebat. Yang saya ingin katakan begini, di dalam kesibukan dia doktor S3, Triawan, Pak Triawan, apa yang Bapak lakukan? Ini yang saya ingin sampaikan. Biar kita semua introspeksi. Jangan-jangan kita ini juga semua sudah stroke, tapi kita tidak sadar. Saya ingin menyadarkan kita semua. Saya kaget, saya tahu stroke itu umum. Taunya rupanya ada stroke pendengaran. Ada stroke tidak bisa bicara. Tapi ada beberapa stroke yang aku sedih, maunya ada stroke menahan diri. Siap menang, siap kalah. Tunggu 5 tahun lagi, mari kita sama-sama. Jangan seperti tadi Pak Alisera, dari tadi mengatakan yang baik-baik, ya, taunya kan dia langsung. Kita tahu, untuk 2019 kita fight aja dulu. Dan aku yakin Jokowi 2 periode. Saya yakin itu sebagai tim sukses beliau. Tapi ini yang saya ingin sampaikan. Saya lihat Pak Prabowo ngomong gitu, aku senyum aja. Karena saya sudah ketemu Pak Triawan. Itu aja, Pak Terawan. Ya, saya udah ketemu Pak Terawan. Jadi Pak Terawan ini jenius. Jadi waktu ngomong Fadli John membawa Putin ke Indonesia, aku pun senyum-senyum saja. Ini Fadli John, jangan-jangan mulutnya juga udah stroke. Itu tolong dikoreksi, saya nggak pernah bilang Putin dibawa ke Indonesia. Jangan-jangan Anda yang stroke itu. Itulah bedanya saya dengan Alisera. Nggak perlu data-data, tapi mengenai Putin, kalau kalian lihat medsos, lihat media, terang benderang Fadli John ngomong itu, silakan ingkari. Alisera, data yang kau bawa tadi banyak itu cukup dengan satu data, patah semua. Kau partai Islam, kita mayoritas Islam. Apa tuh kalau engkau tadi? Ganti presiden. Saya ingat ada datanya, tapi nggak usah lah, cengeng itu orang bawa data, apalagi hoax. Ada yang namanya Alisera bersama bos Abu Travel memegang seperti yang dia katakan tadi. Bayangkan ganti presiden, itu fakta. Tapi itulah, aku nggak mau begitu, aku orang hukum. Tapi ada itu di medsos, seperti apa yang dia copy. Bayangkan, gara-gara Abu Travel, gara-gara si Abu penyandang jana itu, hampir 80.000 jamaah ingin melakukan acara. Saya tidak kenal dengan Abu dan tidak pernah foto sama Abu. Foto saya itu dengan namanya Zakaria. Dia ketua Humas PKS DKI. Itu jelas. Jadi enggak, terima kasih. Yang hoax berarti siapa? Ayo. Iya, terima kasih. Itulah tadi oleh sahabat saya Adian itu perlu dibantah. Jadi udahlah yang hoak-hoak yang gitu-gitu nggak usah kita tunjukkan. Siap menang, siap kalah, kan begitu. Apapun kita mesti akui, Pak Prabowo pernah stroke. Tidak pernah. Anda jangan menyebar fitnah. Tidak pernah. Saya gentleman. Ya. Kalau memang tidak pernah, dengar. Ya. Kalau Anda bilang tidak tolong pernah, dicabut. Pak Prabowo. bukan diam. Tolong dicabut dulu. Oke. Pak Prabowo nggak pernah stroke. Iya. Pak Prabowo nggak pernah stroke. Kembali. Nggak pernah. Tolong diralat. Tolong diralat. Tenang. Saya ini gentleman, apalagi orang Batak. Kalau memang kau bilang nggak pernah, saya minta maaf. Ya. Tapi faktanya, Apa? saya sempat lihat foto yang miring-miring itu. Apanya yang miring? Aku nggak usah ngomong. Itu namanya bel palsy. Bel palsy itu bisa kena angin saja. Itu setiap orang. Oh ya, aku nggak tahu, aku nggak dokter. Itu bukan stroke. Jangan Ya, ngajarin makanya. dokteran sama saya. Makanya ngomong jangan asal bunyi. Jangan asal Bukan. bunyi. Jangan asal Ya, bunyi. bukan. Tenang dulu. Belajar dulu. Jadi bayangkan. Pelajari dulu, teliti. Jadi Anda saya jangan menyebarkan melihat stroke. apa yang dia apakan, apalagi saya kaitkan dengan Fadli John. Ada statement dia yang mengatakan,
Kan selama ini Pak Prabowo 3 tahun diem. Ada sekarang memberikan lagi kesempatan kepada pemerintah. Iya itulah. Iya, tapi bekerja. Mungkin Iya. saya kaitan dengan Pak Terawan. Nggak ada Saya lagi urusannya. ngomong. Saya Anda hanya ini, mau ngomong begini. tolong dipakai itu. Jangan 3 tahun diem. 3 tahun diem. 3 tahun diam Sekarang itu aktif. memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Iya. Itu gentleman namanya. Iya, tapi jangan-jangan, Apa jangan-jangan, dengar dulu. Sekarang sembuh stroke berbicaranya. Jadi bisa Tidak ada berbicara. itu. Anda Saya jangan menyebar fitnah. Anda masih ngomong stroke. dengar dulu. Enggak, Anda ngomong stroke tadi. Dengar Tolong dulu. dicabut. Anda udah minta maaf kok ngomong stroke lagi. Iya. Enggak. Ini Bukan. masalah nama baik. Anda kenal Ini hukum. Anda jangan sebar fitnah. Saya tidak tebar fitnah. Anda ngomong stroke tadi Iya barusan bukan. lagi. Barusan saya bilang begini. Jangan-jangan. Oh, Dengar jangan saya bisa kok. begitu. Nggak bisa. Jangan-jangan. Saya nggak bisa bilang. Jangan-jangan Anda Udah. gila. Bisa Oke. juga begitu kan? Oke, begini. Enggak usah asumsi. Begini. Bang Karni tadi yang awal berbicara. Orasi daripada Prabowo mengebu-ebu, meledak-ledak. Saya jadi masih teringat omongan itu. Bung Karno Orang juga yang begitu. biasa tidak Bung. pernah ngomong, sekali ngomong karena sembuh Salah. bisa meledak-ledak. Salah. Mau bilang apa kita? Salah itu. Ya, itu dari dulu Pak Prabowo begitu. Anda kan kenal dari dulu, betul nggak? Oh enggak, kalau sama aku dia mesra terus baik, enggak pernah meledak-ledak. Dari zaman dulu Oh enggak. itu pidato ya begitulah gayanya Pak Pak Prabowo. Prabowo itu hatinya selembut salju. Nah, Saya ingin katakan, justru ini kau kan namanya dengar, retorika. saya ngomong fakta. Mudah-mudahan 08 menonton. Prabowo siapa bilang meledak-ledak? Hatinya selembut salju kok. Saya ingat paman saya kena stroke. Akhirnya meninggal di rumah sakit umum. Apa dia tidak sentimental, dan keluarga saya sangat mengidolakan Prabowo karena kesentimentilannya. Kami lagi, saya seorang Kristiani, nyanyi karena paman saya ya biar lekas sembuh, tapi akhirnya meninggal. Tiba-tiba kesentimentilan seorang Prabowo. Di tempat parkir kami di VIP, mendengar orang menjerit-jerit nangis. Tanya Prabowo, aku nggak ngarang-ngarang, aku orang hukum, bicara fakta. Sampai ke atas, jenderal. Orangnya hatinya selembut salju loh. Jadi jangan, itu kalau sama kalian mungkin meledak-ledak, tapi sama kita enggak kok. Jadi saya ingin katakan, marilah kita ngomong apa yang disampaikan oleh Pak Karni dengan judul ini, itu aja kok. Jenderal dulu. Ya, sekarang kaitan, saya mau bilang, itu dari sisi kalian oposisi, wawasan Nusantara, kita bangga dengan Pak Jokowi. Satu rasa, harga minyak dari Sabang sampai Papua. Terlepas ada yang masih gimana.